Acil, waktu Kang Acil turun, itu si rasa sakit di lehernya tuh makin parah malah dia itu mau disasabkan apa ya, mau disesatin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Segoro Kidul. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini, Segoro Kidul akan menyajikan sebuah cerita pengalaman horor yang mana cerita itu dialami oleh saya sendiri ketika eksplor di sebuah hutan angker yang ada di Kabupaten Pangandaran. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, maka baiknya teman-teman di rumah subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan untuk Segoro Kidul agar tetap berkarya menyajikan cerita-cerita untuk teman-teman di rumah. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung ke ceritanya. Pengalaman ini terjadi sekitar 5 bulan yang lalu. Pada saat itu, saya bersama Kang Acil akan melakukan lab explore di sebuah hutan angker yang konon di situ mitosnya tentang hantu dukun beranak. Kita berangkat dari Pangandaran menuju pada daerah itu sekitar jam 8 dan nyampe ke base camp itu sekitar jam setengah 10 atau jam 9-an ya. Kita di sana briefing dulu, kita menentukan spot-spot yang akan kita lewati untuk live streaming. Dan pada waktu itu saya kebagian spot yang menuju ke arah atas hutan tersebut ya, yang dimana di tempat itu terdapat sebuah kebun bambu yang sangat rimbun. Seperti biasa sebelum kita melakukan live explore, kita ya ada sedikit doa-doa kecil. Lalu dari tim Michelle itu ada yang membakar kemenyan di tempat yang saya akan explore. Waktu membakar kemenyan itu ya teman-teman ya, itu seketika hawa itu langsung berubah, langsung menjadi panas. Wah, ini hot kata saya juga, ini jos banget gitu. Ini pasti banyak energi yang ada di sini gitu yang sudah mewujudkan eksistensinya gitu teman-teman. Lalu kita ditinggal berdua ya, saya sama Kang Acil dan tim itu pantau dari saung yang ada di pinggir sawah di bawah. Ketika awal-awal explore itu hanyalah biasalah gangguan-gangguan kecil seperti suara bambu yang dipukul, prok, prok, prok. Ya saya hiraukan saja seperti itu. Lalu kita maju ke depan, terus pas kita melewati itu kayak gerbang bambu gitu, terdengar suara geraman teman-teman ya. Wah, di situ saya mulai, waduh, mantap ini sini ya teman-teman ya. Setelah kita melewati rumpun bambu itu, ya, nah di situ Kang Acil itu melantunkan sholawat Nabi ya teman-teman ya. Dan ketika melewati itu, Kang Acil itu seperti apa ya, ini kayak ada yang nyentuh dari lehernya diseret gitu. Di pandangan saya itu hanya ranting bambu ya teman-teman, tapi di pandangan Kang Acil itu bukan ranting bambu ya, tapi sebuah tangan ya, begini, sebuah tangan seperti ini. Nah di situ saya masih belum terpikir apa-apa lah, mungkin Kang Acil halu ya gitu ya, atau mungkin ya gugup karena itu tempat baru kita explore ya, kita tidak tahu sejarahnya apa di situ ya teman-teman. Tapi makin lama itu Kang Acil itu diem aja terus, diem. Saya bilang ke Kang Acil, Kang kamu kenapa? Dia hanya gede-gede kepala, gawok pancen aja itu sambil dia tuh kayak yang nahan rasa setuh gitu.
saya terus berkata, saya pikir itu bukan Kang Acil yang bilangnya, tapi ketika Kang Acil itu ada yang memasuki ya, tiba-tiba dia bilang hayang kopi, orang hayang kopi. Kaget tadi situ saya, hari mana kan tadi di bawah udah ngopi kita, langsung diem lagi. Nah udah, saya di situ tidak berpikir yang macam-macam, saya lanjut explore untuk menyapa subscriber yang lagi memantau. Tapi makin lama itu kondisi Kang Acil itu semakin kayak yang tersiksa banget gitu ya. Dia sampai begini nih, terus kayak yang kesakitan, terus kayak ada yang saya apa aja gitu, saya nggak turun aja ke bawah gitu, panggil tim yang ada ke sini biar saya dijemput, nanti saya diantar ke base camp atau kemana gitu. Ya udah, saya lewat video saya bilang, tim tolong, ini Kang Acil, kayaknya ada interaksi nih Kang Acil nih. Ketika menunggu tim datang itu Kang Acil itu sudah sakit ini lehernya nih, terus kayak ada yang nyekek gitu. Dia sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Saya di situ mencoba tenang aja dah. Saya di sini sempat tenang, ini ada apa ini. Ketika tim datang, yang waktu itu ada 2 orang yang mau ngejemput Kang Acil, tapi Kang Acil nggak mau diantar gitu, dia pengennya sendiri turun ke bawah. Ya tim yang 2 orang itu tetap di atas aja nemenin saya gitu. Lalu ini menurut cerita Kang Acil, waktu Kang Acil turun itu si rasa sakit di lehernya tuh makin parah, malah dia itu mau disasabkan apa ya, mau disesatin ya, harusnya jalurnya lurus, Kang Acil itu maunya ke kiri. Ya notabene ke kiri itu saya nggak tahu tempat apa, tapi ketika lewat itu auranya di situ emang benar-benar dahsyat. Nah karena saya kepikiran terus sama Kang Acil, jadi saya ke tim yang musuh saya, ini saya mau turun aja lah. Saya nggak enak Kang Acil gitu, takutnya kenapa-napa. Ya udah ya, kita turun bertiga itu dari atas ke bawah ya. Kan kebun itu jalannya itu nanjak. Itu sepanjang perjalanan itu kita melewati rumpun bambu ya teman-teman. Jadi kita berjalan di tengah-tengahnya. Nah ketika sampai di tempat pantau itu Kang Acil itu lagi dinetralisir ya sama tim yang ada di sana. Dan bilang, wah ini mah sosok Wowo yang nggak terima katanya. Ya saya bilang, ini nggak terimanya kenapa gitu. Kita kan di sini baik-baik, kita datang ya, assalamualaikum dulu, kita berdoa dulu. Lalu tim bilang, ini tadi Kang Acil sholawat, katanya penunggu situ nggak terima kepanasan, lalu dia menyerang Kang Acil. Kaget lah di situ saya. Untung Kang Acil gak kenapa-napa ya. Itu Kang Acil itu merasa kesakitan itu hampir 1 minggu lebih ya teman-teman, 1 minggu lebih ya. Merasa kayak ada yang ngomongin gitu. Apalagi ketika Kang Acil tidur, dia kadang merasa sesak gitu di leher ya, kayak ada yang nyekek. Oke teman-teman, mungkin segitu aja pengalaman saya ketika live explore. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman horor saya yang mungkin nanti saya akan bagikan kepada teman-teman di rumah. Tetap dukung channel Segoro Kidul dengan cara subscribe, share, dan komen. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.